jamaah Yasin dan Tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak bosan-bosan, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita, yakni bab istighotsah. Sekarang kita sampai pada pembahasan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. Inna sungguh kami fatahna, kami berikan atau kami anugerahkan laka untukmu ya Muhammad, kanya untukmu, munya ini adalah engkau Muhammad, fathan alaihi wasallam indama hasala al-fath fi sulhil Hudaybiyah wa fathi Makkah. Jadi ayat ini itu turun berkenaan dengan kemenangan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad pada saat perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian Nabi Muhammad bisa merebut kota Mekah. Wasu'al matlubuna. Dari ayat ini ada pertanyaan kritis. Mal muradu bil fathil mubin, apa yang dimaksud dengan kemenangan nyata ini? Fatham mubinan, apa yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata ini? Fiha untuk kita. Tapi kalau kamunya untukmu ini diganti kita. Sesungguhnya kami berikan kepada kita, untuk kita, kemenangan yang nyata. Apa maksudnya kemenangan yang nyata ini? Gitu. Wal ibtala'at mazalat mumtaddah wa tariqu lam yudlam nihayatuhu. Sementara kita itu masih banyak diuji. Kata Allah, kok kita itu mendapatkan kemenangan yang nyata? Mana? Padahal kita ini masih banyak ujian, masih marah, mereka punya duit, istrinya masih satu, istri satu, angkat diedit. Ini masih istri satu, ngomel terus, istri satu masih ngomel terus. Fathan mubinan, mana kemenangan nyatanya ini? Mana fathan mubinan, mana kemenangan nyata ini? Gitu. Jadi mesti kalau ada ini, jadi kayak ini kan kalau ditujukan gitu. Kalau Nabi kan ini jelas. Ya, Nabi dapat kemenangan yaitu perjanjian Hudaybiyah, akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah. Perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh Quraisy. Akhirnya jadi perjanjian setelah 2 tahun perjanjian itu dilanggar oleh Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad, jadi perjanjian itu seakan-akan awalnya itu seakan-akan melemahkan kaum muslimin, merugikan
Makanya para sahabat itu gak terima dengan isi perjanjian tersebut, gitu kan? Gak terima, gitu. Tapi Nabi tahu betul gitu, manfaat dari perjanjian ini. Akhirnya dengan perjanjian ini salah satu kuncinya adalah tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada paksaan beragama. Nah, ketika tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada peperangan, akhirnya konsep agama Islam diterima luas, konsep perdamaian, konsep kesetaraan, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia, semuanya setara. Akhirnya itu banyak diterima oleh suku-suku yang lain. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan banyak kawan, banyak suku-suku yang orang-orang Quraisy melanggar perjanjian itu. Akhirnya Nabi Muhammad beserta seluruh pasukannya, termasuk sekutu-sekutu, jadi para suku tadi yang bergabung dengan Tuhan, akhirnya menyerang Mekah, namun tidak ada pertumpahan darah. Kota Mekah direbut dengan damai. Itu. Nah, sekarang kalau ayat ini tadi dijelaskan kita, apa kemenangan nyatanya mana? Maka jawabannya adalah makna al-fathil mubin, makna kemenangan yang nyata kalau bagi kita indallah, di sisi Allah, makna kemenangan yang nyata indallah, di sisi Allah, huwa al-amru al-maqdiyu al-muntah. Jadi yang dimaksud kemenangan nyata dalam perspektif Allah itu adalah kemenangan yang sudah diputuskan dan selesai. Jadi bagi kita, kalau kita mengikuti Muhammad, jadi ajarannya Muhammad, berarti kalau kita sama dengan Muhammad bertakwa kepada Allah, maka kita juga pasti akan mendapatkan kemenangan, pasti. Dan dalam perspektif Allah, kemenangan ini sudah ditulis gitu. Jadi al-maqdi al-muntah sudah diputuskan dan sudah selesai. Amal fadhu fi a'yunina, kemenangan fi a'yunina wa huwa masyiratun wa amaliyatun yajibu. Tapi dalam perspektif kita, karena kita belum tahu ya, jadi takdir kemenangannya itu sudah takdir. Orang yang bertakwa itu pasti banyak. Di dalam perspektif kita, yang dimaksud kemenangan itu adalah masyirut, perjalanan, wa amaliyatun, dan juga proses yang wajib harus kita tempuh. Nah, ada sebuah perumpamaan, ada perumpamaan terhadap hal tersebut. Tasawwar mimmaron rosama kosrot kamilan alam. Jadi perumpamannya itu adalah, bayangkan ada seorang arsitek yang melukis sebuah istana yang sempurna atau istana yang megah di atas kertas. Jadi bayangin, ada seorang arsitek yang merancang sebuah istana yang sangat megah, kamilan, yang sangat istimewa, sangat besar, sangat sempurna, di atas kertas. Wa huwa ya'lamu mawdi'al muwafaq wa adada hurufin naw wa ghairu dzalik. Dan arsitek ini sudah pasti tentu tahu di mana pintunya, di mana kamar tidurnya, di mana kamar mandinya, di mana tamannya, apa warna istananya. Arsitek sudah pasti tahu. Amal banahu fala yara illa asasa. Tapi kalau bukan bangunannya, dia nggak akan tahu bentuknya seperti apa, detailnya nggak akan tahu. Yang dia tahu pertama kali adalah fondasinya. Pasti yang akan dia tahu adalah fondasinya. Kalau tukang batu, yang dia tahu batunya, dia nggak akan tahu interiornya. Nah, wujudnya seperti apa dia nggak tahu. Walakin al-mimar yaro al-qasra qad iktamala fil haqiqati taswir. Tetapi bagi arsitek sudah tentu dia bakalan tahu detailnya tadi ya, jadi sudah tentu detailnya.
Wahakala yang Allah ilal fath. Demikian juga halnya Allah memandang terkait dengan kemenangan tadi, kemenangan nyata tadi. Allah ya Rabbul Syuruk, aku bakalan tahu di maksud kemenangan nyata itu apa. Tahu, sudah pasti tahu dia ciptakan, dia arsiteknya, ya. Amanah, sementara kita Pak nama pada nariklan, sementara kita seperti tukang batu baru memulai prosesnya. Jadi kalau kita bertakwa seperti Nabi Muhammad tadi, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Dan kemenangan yang nyata ini sudah diputuskan, sudah selesai, itu di Lauhul Mahfuz, sudah dituliskan. Dan sekarang ini baru kita memulai perjalanannya. Nah, kemudian wasu'al tsani, pertanyaan yang kedua. Idza kana al-fathu mahsuman, kalau kemenangan itu sudah diputuskan, fahal ya'ni dzalik, maka artinya itu annahu yajuzu lana an naquda bi anna an-natijata madmunatun. Lah kalau kemenangan itu sudah pasti, artinya mestinya bagi kita, ya kita duduk-duduk aja, kemenangan itu pasti akan datang. Ngapain kita harus berusaha? Mestinya kita ya anak udah duduk saja, karena anak jatuh madmunatun, karena tujuan akhirnya sudah pasti. Pasti akan ada pertanyaan itu seperti ini. Maka al-jawab, maka terhadap pertanyaan seperti ini, jawabnya adalah inna al-wuthu, sesungguhnya inna al-wuthuqa fil wa'di laisa sababan litawakul, sesungguhnya keyakinan terhadap janji Allah itu bukan sebab untuk berhentinya kita. Bal huwa dafiqun lil masiri bi ghairi taraddudin, justru keyakinan terhadap janji Allah tadi menjadi pendorong untuk terus bergerak tanpa keraguan. Pemasaran dzalik seperti contoh kal bahar alladhi ya'lamu bi kulli yakinin annal mina'a amamahu, seperti seorang pelaut yang tahu betul dengan penuh keyakinan bahwa pelabuhan itu ada di depan. Jadi seperti pelaut yang tahu betul bahwa di depannya itu sudah ada pelabuhan. Walakinnahu, tetapi ma'adzalik yajibu ayyahudhu al-amwaja yasila ilayya, walaupun dia sudah tahu di depannya itu ada pelabuhan, tapi dia tetap harus melewati ombak-ombak, ya, untuk sampai kepada pelabuhan tersebut. Fa inna yakinal wijha yuktihi kuwatan walaysa kasaran, karena sesungguhnya keyakinan akan arah, ya, yakin karena di sana arahnya itu memberikan kekuatan, seharusnya memberikan kekuatan, bukan malah sebaliknya, yaitu menjadi kemarasan. Nah, walaupun nah, apa kesimpulan dari ayat yang pertama ini? Innal fathal mubin wa halatun nafsiyatun yatma'innu fiha al-qalbu. Jadi yang dimaksud kemenangan nyata adalah keadaan batin yang dimana hati itu menjadi tenang. Jadi yang dimaksud jadi fathah mubina itu adalah keadaan batin yang mana hatinya itu menjadi tenang, walau lam tasiri al khutwat batin, walaupun tujuannya belum sampai, ya. Jadi sini dari kemenangan yang nyata itu artinya adalah keadaan batin di mana hatinya itu selalu merasa tenang walaupun tujuannya belum sampai. Nah, itu yang dinamakan kemenangan sejati. Gitu. Wal fathul hakiki,
Dan kemenangan yang hakiki laisa mujarradada qahril adu. Kemenangan hakiki itu bukan hanya qahril adu fil kharij, itu bukan mengalahkan musuh yang ada di luar, bal qahru syak fid dahil, tetapi mengalahkan keraguan yang ada di dalam hati. Jadi yang dimaksud kemenangan hakiki itu, kemenangan yang nyata itu adalah kemenangan yang tidak hanya mampu mengalahkan musuh di luar, tapi mampu menundukkan keraguan yang ada di dalam hati. Nah, makanya sini, maka makna inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami berikan kepada engkau apa? Kemenangan yang nyata. Berarti sesungguhnya kami berikan engkau, wahai orang-orang yang bertakwa, yaitu kemenangan nyata. Apa itu kemenangan nyata? Yaitu kemenangan yang tidak hanya mampu mengalahkan musuh yang ada yang tampak mata, tetapi juga mampu mengalahkan keraguan yang ada di dalam dada. Ini yang dinamakan kemenangan nyata. Teruskan sedikit. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله, agar supaya Allah mengampuni engkau, hai Muhammad, hai Muhammad, ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min dzambika, dari dosa-dosa, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosamu yang akan datang, wa yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmat-nikmatmu, alaika, kepadamu, wa yahdiyaka, dan dia memberikan petunjuk kepada engkau, siratal mustaqima, yakni jalan yang lurus. Tafsirnya adalah nazalat hadhihi ayah fi Nabi Muhammad takriman lahu wa raf'an limaqlumihi. Jadi ayat ini turun itu memang ditujukan untuk Nabi Muhammad, takriman lahu wa raf'an limaqlumihi, untuk memuliakan Nabi Muhammad dan juga meninggikan derajatnya. Walaisal muradu bil maghfirati annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma'asi kama yaf'alu an-nas. Bukan, dan ayat ini bukan dimaksudkan bahwa ampunan untuk Nabi Muhammad itu adalah bahwa Nabi itu melakukan kemaksiatan seperti manusia pada umumnya. Jadi kan kata-katanya liyaghfirulaka, agar supaya Allah mengampuni engkau. Itu bukan dimaksudkan bahwa ampunan ini karena Nabi Muhammad banyak melakukan maksiat seperti umumnya manusia. Bal hiya i'lan minallah annahu tahharu wa akmala lahu an-nikmah wa sayaqutuhu daiman fit thoriqil mustaqim. Tetapi justru pengumuman dari Allah bahwasannya Allah itu mensucikannya, itu mengampuninya, itu maksudnya itu kebalikannya. Justru Allah itu menyucikannya. Yang makna sebaliknya, jadi bukan Nabi itu bukan banyak dosa yang mau diampuni, tetapi malah sebaliknya, bahwasanya Nabi itu disucikan dan juga disempurnakan nikmatnya, dan juga Nabi Muhammad itu akan selalu selamanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala fi thoriqil mustaqim, jadi siratal mustaqim, yaitu di jalan yang lurus. Wasu'aluna, dan kemudian pertanyaan kritisnya, madza nafhamu min hadhil ayat idza kana al-khitabu lana nahnu muslimin al-yawma. Kalau ayat ini ditujukan untuk kita, ya, kenapa lagi malah la nazalu fil ibtila'il katsira walasna ma'sumun. Lah kalau ini ayat ini ditujukan kepada kita, lagi-lagi kenapa kita kok masih banyak ujian, ibtila'il katsira walasna ma'sumun, dan kita juga maksum. Begitu kan? Kalau Nabi tadi, kalau ini kan itu Nabi, bahwa Allah itu mensucikan
dosanya yang diampuni, dosa yang akan depan juga diampuni. Nah bagi kita, nah, gitu. Kenapa kok masih ada ujian? Dan kenapa kok kita nggak masuk sama seperti Nabi? Ya, gitu. Kenapa? Gitu. Nah, al-maghfiratuna, ampunan di sini takni artinya anallaha yamhu akhto al-bani. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Wa yuhaffifu an himlan dzunub, dan Allah juga akan meringankan beban-beban daripada dosa kita. Wa yahdina fil mustaqbal, dan akan memberikan petunjuk di masa depan. Fa na'isu hayatana bi qulubi aqwa wa aktsar thiqatan, dan kita akan mengarungi hidup kita terhadap hati kita dalam keadaan hati kita itu lebih kuat wa aktsar thiqatan, dan juga dengan penuh keyakinan. Itu. Jadi ini tuh gini, wa mathalu dzalik, seperti perumpamaan kalau julin kana yatasallamu jabalan fa ahtu. Jadi ini itu seperti perumpamaan seseorang yang mendaki gunung, namun dia salah rojulun ya'rifu thariqa jayidan, kemudian datang seorang penolong yang tahu betul jalan mana yang benar. Jadi dia ada seorang pendaki yang salah jalan, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memberikan informasi kepada dia jalan yang betul yang mana. Ya, fasohah khotoahu, kemudian orang itu memberitahu mana sih jalan yang betul itu. Ya kan? Wa aqahu khariqatan wa zatan kafiyan. Tidak hanya dia kasih tahu jalannya, dia juga kasih petanya dan juga ngasih bekal yang cukup. Hadzal rajul lam yasil ba'da ilal qimah, walaupun sudah dikasih peta, sudah dikasih petunjuk jalannya untuk menuju puncak itu arah sini, selain itu juga dikasih bekal makanan yang cukup untuk sampai ke puncak. Dan walaupun tadi dia sudah walaupun dia itu belum sampai pada puncak dengan bekal-bekal yang diberikan orang tadi, maka walakinnahu yamsi bi'idminanin li'anna turiku subilun. Tapi kalau dia sudah bawa peta, kalau dia sudah bawa bekal, maka dia akan berjalan menuju puncak dengan hati yang ketenangan. Nah ini sama dengan ini. Kalau kita sama seperti Nabi, artinya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, walaupun tampak banyak ujian, walaupun tampak tujuan kita itu belum tercapai, maka kita akan mendapatkan ketenangan sama seperti para orang, sama seperti pendaki tadi. Dia sudah tahu betul jalannya menuju ke puncak itu lewat mana, apalagi dia dibekali peta, apalagi dia juga dibekali dengan perbekalan yang cukup, maka untuk mencapai puncak dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul setiap minggu jadi perbekalan kita juga. Amin. Perbekalan kita juga untuk mencapai puncak, perbekalan yang buat kita menjadi tenang. Apapun ujiannya, kita selalu tenang. Makanya ciri orang yang fathah mubinan, ya, sungguh berikan kepada engkau kemenangan yang nyata, itu adalah mutmainnah, mutmainnah atau tumaninah, ketenangan. Cirinya sholat orang ini itu tumaninah. Jadi kalau kita mau merasakan apakah kita itu mendapatkan kemenangan yang nyata, itu kita lihat sholat kita. Kalau sholat kita itu tumaninah itu artinya tenang, ya, tenang. Sholat kita itu nggak diburu-buru. Jadi ya kalau misalnya Allah ini nggak mikir mana-mana, nggak mikir ayam, nggak mikir Nggak nih berat. nggak mikir apa nih berat.
Itu jadi tumakninah jadi yang dimaksud memanfaatkan mungkinan itu kalau didirikan sholat itu cirinya orang sudah mendapatkan kemenangan itu ada dilihat dari sholatnya. Kalau sholat sudah tumakninah ya berarti makanya dikritik yang sholat cepat itu gak tumakninah. Itu gak tenang. Mestinya sholat itu tenang. Mudah-mudahan sholat kita itu juga mendapatkan fatihah mubinah. Ini kemenangan yang nyata. Kita nggak perlu. Jadi usahakan mungkin ya kita belajar kita sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat tumanina, sholat yang mutmainah, sholat yang tenang. Baik, saja bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Tentu mari kita bersolawat dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.